Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bagian firman Tuhan ini di dalam Yohanes pasal 13. Nanti kita baca nanti lengkap ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Tapi tadi kita sudah membaca beberapa bagian firman Tuhan dari dalam nats ini. Dan sekali lagi nanti supaya kita bisa mengerti bagian firman Tuhan ini lebih lengkap, kita harus membacanya mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik bagian firman Tuhan ini. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-36, secara khusus penekanannya di dalam ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan, saya baca untuk kita ayat 34 saja. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sekali lagi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan saya akan membawa kita merenungkan firman Tuhan hari ini di bawah tema melayani dengan kasih. Ingat tema besar kita ya. Tema besar kita sepanjang tahun ini, teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan. Dan hari ini kita mau lihat bagian firman Tuhan ini di bawah tema melayani dengan kasih. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini, menarik sekali di ayat 34. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah ini Yesus berikan menjelang saat-saat di mana dia akan ditangkap, menjelang saat-saat di mana dia akan disalibkan. Dan pada perjamuan makan malam itu, Yesus kemudian memberikan perintah baru ini kepada murid-muridnya. Sayangnya, waktu Yesus memberikan perintah baru ini kepada murid-muridnya, Yudas itu sudah pergi. Saudara lihat ayat 31. Jadi waktu mereka makan sama-sama, mereka ada di dalam persekutuan sama-sama, lalu ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yudas tidak mendengarkan perintah ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak mengerti tentang pelajaran atau pengajaran kasih yang selalu Yesus ungkapkan. Perhatikan, Yudas punya misi tersendiri. Yudas kemudian pergi. Nanti di dalam pembacaan kita, saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, mengapa Yudas pergi, itu ada jawabannya di sana. Dia kerasukan iblis. Iblis sudah mempengaruhi pikiran Yudas, dan akhirnya Yudas meninggalkan persekutuan dalam perjamuan makan malam itu. Saudara, menarik sekali kenapa hari ini saya mau bawa kita untuk bicara sedikit tentang melayani dengan kasih. Karena biasanya tanggal 14 beberapa hari ke depan orang bicara tentang hari kasih sayang. Ya kan? Hari kasih sayang. Makanya ada slogan-slogan. Wah, kalau saya baca slogan-slogan hari kasih sayang untuk tanggal 14 itu sudah banyak sekali kalau saudara lihat. Ada yang kemudian katakan begini, katakanlah segalanya dengan bunga. Lalu kemudian ada yang bilang, iya lebih bagus jangan pakai bunga mawar atau bunga melati atau bunga yang lain. Karena itu paling seminggu atau beberapa hari sudah kering. Paling bagus nyatakan segala sesuatu dengan bunga bang katanya. Bunga yang paling cocok itu katanya. Ada banyak sekali quote-quote. Ada banyak yang orang mulai buat untuk menyongsong hari kasih sayang itu. Dan di tanggal itu semua orang beramai-ramai. Ada yang kasih coklat lah, ada yang
macam-macam lah. Ada yang ajak pasangannya makan lah, ada yang pergi kemudian foto selfie lah di hari itu. Dan katanya hari itu adalah hari spesial. Katanya sih. Tapi saudara, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, Yesus tidak memerintahkan kita untuk mengasihi itu di hari tertentu. Yesus memerintahkan kita murid-muridnya untuk mengasihi di sepanjang waktu, di sepanjang hidup kita. Jadi perintah untuk mengasihi itu bukan hanya di satu hari tertentu. Tapi Yesus memerintahkan ini kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Supaya kita hidup di dalam kasih setiap hari. Karena Dia sudah mengasihi kita. Yesus telah mengasihi kita. Dan Dia mau agar setiap kita juga mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu Dia berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintahnya apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu ukurannya apa? Ukuran kita saling mengasihi itu apa? Ukurannya bukan karena dia baik pada saya, lalu saya mengasihi dia. Karena dia beri sesuatu kepada saya, lalu saya hutang budi dan saya mengasihi dia. Karena dia sudah perhatikan saya, lalu saya mengasihi dia. Bukan itu. Ukuran kasih yang Yesus berikan kepada kita semua, perhatikan ada jawabannya di ayat itu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ukurannya ialah Kristus. Cara Kristus mengasihi itu yang harus kita pakai untuk mengasihi orang lain. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ada beberapa alasan penting mengapa kita harus melayani dengan kasih. Sebenarnya kalau baca Yohanes pasal 13, ini bicara tentang bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya dengan Dia melayani murid-muridnya. Dia memberikan semua yang terbaik bagi mereka. Dan ada beberapa alasan mengapa kita harus melayani dengan kasih. Saudara lihat di dalam ayat 4 dan ayat 5 dulu. Di pembacaan Yohanes 13. Saya mau jelaskan ini perlahan-lahan supaya kita mengerti bahwa kita harus melayani dengan kasih. Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Oh, jangan salah kaprah di sini. Banyak orang berpikir, ini banyak orang mulai salah tafsir. Mereka bilang, oh berarti Yesus tidak sopan dong. Jubah dibuka di banyak orang. Bukan itu. Zaman itu orang kalau pakai jubah itu ada dalamannya lagi. Dan jubah itu dari luar. Begitu. Kayak sekarang kalau kita pakai jas ada dalamannya. Kira-kira begitu. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, alasan mengapa kita harus melayani dengan kasih, karena yang pertama, kasih memampukan kita untuk melakukan pelayanan yang terlihat hina menurut orang. Kasih, mengapa kita harus melayani dengan kasih? Alasannya karena apa? Saya ulang. Kasih memampukan kita untuk melakukan pelayanan yang terlihat hina menurut orang. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Kebiasaan orang-orang pada zaman itu, kalau ada tuan rumah yang membuat sebuah pesta atau perjamuan, dia undang seseorang untuk datang makan di rumahnya, maka dia harus menyiapkan atau menyediakan budak atau pelayan di rumah itu untuk tamu-tamu yang datang itu. Sebelum masuk ke dalam rumah, maka kaki mereka itu dibasuh, dibersihkan, dicuci. Kenapa seperti itu? Karena perjalanan itu debu. Dan jangan lupa, orang-orang saat itu pakai alas kakinya itu kasut. Sandal yang seperti tali itu, yang terbuka,
Sehingga kemudian mereka ada di satu tempat, mereka mau masuk di rumah, mereka harus tanggalkan kasut itu. Lalu kemudian sudah ada pelayan yang disiapkan oleh tuan rumah di situ untuk mencuci atau melap kakinya dengan air dan mereka bisa masuk. Karena mereka masuk ke dalam rumah, mereka harus lepas kasut. Dan itu adalah pekerjaan seorang pelayan atau budak. Perhatikan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka ada makan bersama perjamuan malam itu. Lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus kemudian menanggalkan jubahnya, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan di pinggangnya, kemudian dia menuangkan air itu ke dalam sebuah baskom, lalu dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Murid-murid lagi duduk-duduk manis, Yesus datang menghampiri mereka, lalu Yesus mulai membasuh kaki mereka satu persatu. Luar biasa, ini pekerjaan. Bayangkan, Yesus itu guru, Yesus itu Tuhan, dan dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Saudara bayangkan saja kalau saudara pergi ke satu tempat, ada seorang pejabat mengundang saudara makan malam. Lalu kemudian saudara sampai di situ, kemudian dia bilang, ya sudah mari duduk. Lalu sementara saudara duduk dan dia mengambil air, dia membasuh kaki saudara dengan handuk. Pasti perasaan kita kayak mana sih? Apakah kita bangga? Hebat saya, dibasuh sama pejabat ini. Atau saudara malu hati? Jangan pak, jangan. Biar saja. Saudara perhatikan, ini yang saya maksudkan. Bahwa dalam melayani Yesus mau memberikan contoh ini kepada kita. Bahwa tidak ada pelayanan yang terlihat hina untuk kita lakukan demi untuk memuliakan namanya. Dan itu sebabnya Yesus memberikan contoh ini kepada murid-muridnya. Mereka harus melayani dengan kasih. Orang-orang yang melayani dengan kasih, mereka akan merendahkan dirinya. Mereka akan melihat pelayanan itu sebagai sebuah kepercayaan. Mereka akan menghargai pelayanan yang diberikan kepadanya, dan mereka akan melakukannya dengan sepenuh hati. Itu sebabnya mengapa kita harus melayani dengan kasih. Karena kasih memampukan kita untuk melakukan pelayanan yang terlihat hina menurut orang-orang lain. Di dalam gereja setiap kita harus melayani Tuhan. Tapi seringkali juga saya menemukan ada orang yang berkata, oh saya di tempat kerja saya ini saya kan manajer. Di tempat kerja saya ini saya direktur. Oh saya punya titel ini S2, saya punya titel ini S3. Ngapain di gereja saya disuruh untuk jadi aser, sambut-sambut, kemudian pegang-pegang tangan orang belum tentu bersih lagi. Kenapa saya disuruh untuk melakukan pelayanan itu? Pelayanan itu adalah pelayanan yang mulia. Dan karena itu setiap kita harus melayani dengan kasih. Orang yang melayani dengan kasih, dia tidak akan memperhitungkan semua statusnya. Apakah dia seorang pejabat, apakah dia punya gelar itu tinggi atau tidak. Karena itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau agar kita semua merendahkan hati untuk melayani dia. Karena Yesus saja yang adalah Tuhan sudah memberikan contoh. Dia mengambil sebuah kain, dia membasuh kaki murid-muridnya, padahal dia itu guru dan Tuhan. Maka ini yang menjadi prinsip pelayanan saya. Apapun pelayanan yang dikasih kepada saya akan lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena Tuhan saja yang adalah guru dan Tuhan. Dia mau membuktikan, dia mau menyatakan kasihnya, dia mau memberikan teladannya kepada kita dengan melakukan hal-hal yang menurut orang lain itu hina. Itu sebabnya saya mau katakan begini, sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk memuliakan namanya. Amin. Karena itu jangan pernah tolak-tolak yang namanya pelayanan. Kalau masih dikasih kesempatan melayani, melayani. Sebab ada waktunya kita tidak lagi diberikan kesempatan itu. Mungkin kesempatan itu akan diberikan kepada orang lain. Dan kita harus melayani dengan kasih. Saudara,
waktu saya baca bagian firman Tuhan ini, saya agak lama merenungkannya. Mengapa? Kok bisanya ya Tuhan? Kok bisanya dia memberikan teladan seperti itu? Kok bisanya ya, dia ini Tuhan, dia ini guru, dia dihormati loh. Yesus pergi kemana-mana, dia melakukan banyak tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dia hadir di tempat-tempat di mana dia pergi, di situ ada orang disembuhkan, di situ ada orang buta melihat, di situ orang tuli mendengar, di situ orang lumpuh itu kemudian berjalan. Tapi lihat, dia yang punya karisma yang luar biasa, dia yang dikenal orang, dihormati orang. Dia tidak memperhitungkan semuanya itu untuk tetap ada di posisi di mana, iya kamu harus hormati saya terus ya, dan saya tidak mau lakukan hal-hal kecil itu. Yesus tidak memikirkan hal-hal seperti begitu. Tetapi dia kemudian mau melakukan hal-hal yang kelihatannya hina menurut orang-orang. Dan dia mau melakukannya. Mengapa? Karena hati Yesus penuh dengan kasih Allah. Saudara dan saya harus punya kasih Allah di dalam hati, supaya kita bergairah, bersemangat untuk melakukan tugas pelayanan. Dan meskipun menurut orang lain itu hina, itu terlalu kecil, tapi kita mau melakukannya. Kenapa? Karena Kristus sudah memberikan teladan bagi kita, dan kita harus melakukan pelayanan apapun itu, sekecil apapun itu. Sebab tidak ada pelayanan yang hina di mata Tuhan. Amin. Saya mau katakan begini. Di mata Tuhan, pelayanan sekecil apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya tidak terlihat hina. Yang hina adalah orang-orang yang tidak mau melayani Tuhan meskipun ia telah menerima anugerah keselamatan dan berkat dari Dia. Ngerti maksudnya? Di mata Tuhan tidak ada sebuah pelayanan kecil itu yang hina. Tetapi yang hina ialah orang-orang yang telah menerima keselamatan dan berkat dari Tuhan, tetapi mereka tidak mau melayani. Itulah orang-orang yang terhina. Itu sebabnya Yesus memberikan contoh ini. Dia memberikan teladan ini. Dia mengambil kain, dia duduk bersimpuh, sementara murid-muridnya duduk manis. Dia duduk bersimpuh dan dia mulai membasuh kaki mereka satu persatu. Mungkin ada yang kakinya kotor sekali, mungkin ada yang kakinya agak berdebu. Dia basuh, dia bilas, kemudian dia basuh lagi, dia bilas, kemudian dia basuh kaki mereka, dia bersihkan lagi. Bayangkan ada 11 orang, ataukah mungkin ada yang lebih ikut makan di ruangan itu. Yesus melakukan dengan penuh kasih. Karena itu saudaraku yang kekasih, ketika kita bicara tentang melayani dengan kasih, ini penting. Orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan kasih, dia mau lakukan apa saja untuk Tuhan. Amin. Dia tidak merasa itu sebuah beban yang berat, tapi dia mau melakukan itu dengan penuh sukacita. Karena Yesus sudah memberikan teladan ini bagi kita. Itu sebabnya kita harus siap untuk melayani dengan kasih. Sebab tidak ada pelayanan sekecil apapun yang hina di mata Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita yang melayani Dia dengan sepenuh hati. Perhatikan, waktu dia sampai di Petrus ayat 6. Coba saudara lihat. Petrus ini orangnya apa ya? Blak-blakan. Ini sanguin. Pokoknya apa yang ada di mulut keluar saja begitu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Petrus nih, apa yang ada di mulut dia ngomong ya, Tuhan, jangan kaki saja Tuhan. Kayaknya kepala saya ini kotor Tuhan. Tuhan tolong keramas lah.
Tuhan tolong, jangan cuma kaki saya, tangan saya, kepala saya juga Tuhan. Ini kepala saya ini rambut berdebu segala macam. Petrus nih, saya coba renungkan ini. Tapi kalau saudara lihat di situ, yang Yesus maksudkan di dalam ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ini ada sebuah gambaran ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Waktu Yesus membasuh kaki muridnya, itu Yudas masih ada di situ. Saudara bayangkan bagaimana Yesus membasuh kaki seorang yang sebentar akan mengkhianati dia. Pernah enggak saudara duduk makan dengan pengkhianat satu meja? Gimana rasanya? Saya yakin pasti saudara tidak mampu untuk duduk berlama-lama di situ, bukan? Tapi saudara coba kembali di bagian ini. Saya mau katakan begini. Yesus memberikan teladan bahwa pelayanan sekecil apapun itu tidaklah hina kalau itu untuk memuliakan nama Tuhan, nama Allah. Dan Yesus mau melakukannya. Dan hari ini kita juga harus melakukan pelayanan dengan penuh kasih. Sekalipun pelayanan-pelayanan yang kita lakukan tidak muncul di publik. Kita seperti orang-orang di belakang layar. Tapi Tuhan menghargai setiap pelayanan yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua saudara perhatikan di dalam ayat 11. Alasannya mengapa kita harus melayani dengan kasih. Di dalam ayat 11 tadi saya sudah baca. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Lalu ayat 18 coba saudara lihat. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengapa kita harus melayani dengan kasih? Alasannya karena kasih memampukan kita melayani orang-orang yang mengecewakan. Kasih memampukan kita untuk melayani orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang membenci kita. Itu hanya bisa kita hadapi, kita bisa melayani mereka kalau kita punya kasih. Saudara perhatikan, tadi saya sudah katakan ketika Yesus sampai di Yudas dan dia membasuh kakinya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah untuk melayani orang yang menyakiti hati kita, bukan? Tidak mudah untuk melayani orang yang mengecewakan kita, bukan? Yesus tahu bahwa Yudas ini akan menyerahkan dia. Yesus tahu, di ayat 11 katakan, Yesus ini tahu bahwa sebentar lagi Yudas akan pergi bertemu dengan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, imam besar, dan juga prajurit-prajurit. Mereka ada deal di sana, mereka bersepakat, dan nanti Yudas datang bersama-sama dengan mereka untuk menangkap Yesus. Saudara bayangkan, Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Tapi dia masih bisa membasuh kaki Yudas. Itu karena Yesus memiliki kasih Allah. Itu karena di hati Yesus ada kasih Allah. Dan kasih itulah yang memampukan kita juga untuk melayani orang-orang yang mengecewakan kita. Waktu Yesus disalib dia katakan begini, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bahasa kasih. Di dalam kasih ada pengampunan. Di dalam kasih kita bisa memaafkan. Di dalam kasih kita dapat melayani orang-orang yang mungkin membenci kita, yang mungkin menyakiti kita, yang mungkin mengecewakan kita. Kasih mengatasi segala macam kekecewaan kita.
kasih mengatasi semua kebencian yang ada di hati kita, dan kasih memampukan kita untuk melayani mereka yang mengecewakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang akan mengecewakan kita. Baik itu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam hubungan-hubungan kita setiap hari dengan teman-teman, di kantor, di asrama, di tempat kuliah. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang selalu akan mengecewakan kita. Tetapi ingat ini, kasih membuat kita menang atas rasa kecewa dan sakit hati. Kasih juga membuat kita menang atas rasa benci dan marah. Itu sebabnya saudara dan saya harus hidup di dalam kasih Kristus. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan orang yang mengecewakan kita lalu kita bisa senyum dengan dia baik-baik? Secara manusia nggak mungkin. Tetapi kalau kita punya kasih, kalau ada kasih Allah di dalam hati kita, maka kasih itu membuat kita menang atas rasa kecewa dan sakit hati, bukan? Pernah enggak saudara disakiti oleh orang tertentu? Pernah enggak? Bagaimana saudara bertemu dengan orang itu? Di hatimu seperti apa? Kesal enggak? Pahit enggak? Pasti sakit. Tapi saya mau katakan bahwa kasih itu membuat kita menang atas rasa kecewa, atas sakit hati, atas rasa benci, atas amarah. Sebab kasih itu mengatasi segala. Itu sebabnya saudara yang kekasih, perhatikan, Yesus yang di dalam dirinya ada di dalam dirinya kasih Allah. Dia mampu untuk datang sampai di kaki Yudas, lalu di situ dia membasuh kaki Yudas, orang yang sebentar lagi akan mengkhianati dia. Tapi Yesus masih bisa mengasihi Yudas. Mengapa? Karena kasih memampukan untuk kita bisa mengatasi rasa sakit hati, rasa benci, rasa marah, dan rasa kecewa. Saudara, ini yang menarik sekali ketika kita bicara tentang bagian firman Tuhan ini. Dalam pelayanan kadang-kadang kita juga akan berjumpa dengan orang-orang yang mengecewakan. Secara khusus kalau kita pergi penginjilan, ya. Dalam konteks kalau saudara pergi penginjilan atau menyampaikan kabar keselamatan, atau saudara membawa berita keselamatan, atau saudara menjadi saksi bagi sekelilingmu. Kadang-kadang orang-orang mulai begini, lu jangan sok rohani deh. Ada yang bilang gini, lu kayak pendeta aja. Ada yang bilang begini, sudah deh stop bicara deh, nggak usah bicara-bicara rohani di sini deh. Dan kadang-kadang itu menyakitkan hati kita, bukan? Kadang-kadang itu membuat kita rasa aduh. Tapi kalau kita punya kasih, maka saya percaya bahwa kita tidak pernah akan menyerah. Kasih membuat kita tidak menyerah untuk mengasihi meskipun seringkali kita dikecewakan. Betul? Kasih membuat kita tidak menyerah meskipun seringkali kita dikecewakan. Saudara, kalau kita tidak punya kasih, gampang sekali kita menyerah, gampang sekali kita kecewa. Gampang sekali kemudian kita katakan, sudah deh, saya nggak mau jalan lagi dengan dia deh. Dia terlalu banyak mengecewakan saya. Saya nggak mau berteman lagi dengan dia deh, karena dia terlalu banyak menyakiti hati saya. Tapi saudara, kasih membuat kita menang atas semuanya, dan kasih membuat kita tidak menyerah untuk mengasihi meskipun orang-orang itu seringkali mengecewakan kita. Saya mau pakai kata mengasihi, jangan salah tafsir anak-anak muda. Oh, yang saya maksudkan bukan jatuh cinta. Bukan maksud saya itu. Kasih itu lebih dari sekedar jatuh cinta. Oh, karena dia sudah sakiti saya berulang-ulang kali, ya nggak apa-apa, saya tetap jatuh cinta dengan dia. Bukan itu maksud saya. Ketika kita bicara tentang kasih, kasih melebihi itu. Kasih itu bicara tentang kita mengampuni dia. Oke.
mungkin dalam hubungan dia menyakiti saya, mungkin dulu hati saya pernah singgah di hatinya dan kemudian dia mengecewakan saya, tapi setelah saya ketemu dengan dia, saya sudah bisa mengampuni dia. Bukan berarti saya harus jatuh cinta lagi. Mengerti maksudnya? Itu sebabnya ketika kita bicara tentang kasih, maka kasih membuat kita tidak menyerah untuk mengasihi, untuk mengampuni, meskipun seringkali kita dikecewakan, mungkin seringkali kita disakiti, tapi kasih yang ada pada diri kita membuat kita tidak menyerah untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Haleluya. Amin. Wah, kayaknya ini kurang kuat. Ini adem hari ini ya. Cuaca di luar juga adem ya. Tapi saya mau katakan, kasih memampukan kita untuk melayani, untuk mengasihi, untuk mengampuni orang-orang yang sering kali menyakiti kita. Perhatikan Yesus bilang begini di dalam ayat-ayat itu. Ayat 18, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini dia bicara tentang Yudas atau bicara soal Yudas. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini istilah orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya. Ini bicara tentang seorang sahabat yang dekat sekali. Yang kita punya bahasa katakan, kadang-kadang satu piring makan bersama gitu loh. Kalau ada punya roti, PT-PT bagi-bagi. Tapi orang ini yang mengkhianati aku, orang ini yang mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang ini ada bersekutu dengan aku. Orang ini yang ada setiap saat dengan aku. Tetapi dia mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara, mengangkat tumit ini maksudnya apa? Ini kiasan, saya perlu jelaskan. Kiasan ini sebuah metafor, sebuah gambaran. Mengangkat tumit yang dimaksudkan di sini ialah dia seperti kuda yang kemudian menyerang, menendang orang yang ada di dekatnya. Sama seperti kuda yang kemudian menendang pemiliknya. Kira-kira begitulah. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Pernah enggak saudara punya sahabat yang paling dekat sekali? Yang saudara tidur bareng, pernah satu kos, pernah dalam satu perjalanan, lalu kemudian dia yang membuat saudara sakit. Bagaimana hati saudara? Pasti saudara bilang gini, teganya ya. Kita makan sama-sama, kita minum sama-sama, kita susah sama-sama, kita merantau sama-sama. Tapi kenapa kau buat saya begini? Kasih membuat kita mampu untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Orang yang mengasihi dan tidak menyerah untuk mengasihi mereka yang menyakiti kita, menyakiti hati saudara, tandanya bahwa saudara adalah seorang pemenang. Amin. Ketika saudara bisa mengampuni kesalahan orang lain, ketika saudara dan saya bisa mengasihi orang yang mungkin seperti yang Tuhan katakan, mengecewakan, yang menyakiti, maka dengan kata lain kitalah yang melakukan itu adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau berkata buat kita semua bahwa kita harus memiliki kasih. Yudas, wah ini luar biasa. Yudas itu pengurus inti. Dia kan bendahara tuh ya. Dia pegang kas di dalam ayat 29. Nanti saudara mulai baca di dalam ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Orang makan perjamuan dia kerasukan. Berarti hatinya nggak bagus nih. Hati nggak bagus nih.
Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara, motivasi pelayanan harus murni, harus tulus. Kalau kita mau melayani Tuhan, maka kita harus melayani Dia dengan motivasi yang tulus. Yudas sudah sekian lama ikut Tuhan, tapi motivasi dia melayani Tuhan tidak tulus. Hatinya tidak diliputi dengan kasih. Padahal dia dengar pengajaran-pengajaran dari Yesus tentang kasih itu sudah berulang kali, tetapi dia tidak menghidupinya. Malah justru waktu dia makan roti itu, ketika Yesus membagi roti itu dan sampai di Yudas, waktu Yudas terima roti itu, Alkitab katakan dia pun kerasukan iblis. Saya mau tanya, orang yang dirasuk iblis masih bisa sadar atau enggak? Orang kalau dirasuk iblis, diganggu iblis, masih sadar atau tidak? Masih atau tidak? Masih. Dalam kasus dirasuk iblis, kalau saudara baca, ini ada beberapa jenis. Ada yang iblis rasuk dia, kemudian dia seperti orang gila yang digerasa itu, yang tidurnya itu di pekuburan, yang jalan-jalan di pekuburan, dan dia sudah tidak sadarkan diri, dia telanjang di situ dan dia tidak tahu apa-apa. Nah, ini salah satu cara kerja iblis. Kalau yang begini gampang kita identifikasi. Oh, dia kerasukan, gila, dia jalan di pekuburan, gampang. Tapi kalau yang model Yudas ini setengah mati. Dia dirasuk tapi masih normal nih, jalan sadar, pergi ketemu imam-imam, deal, bagaimana kita jual Yesus ya? Bagaimana ya nanti kita tangkap? Oh iya, nanti saya datang, nanti saya cium dia, cipika-cipiki, kemudian kalian tangkap. Ini model orang yang dirasuk setan yang sulit nanti kalau kita deteksi. Dan Yudas ketika dia menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Kerasukan yang dimaksudkan di sini ialah iblis menguasai pikirannya untuk mau melakukan hal-hal yang jahat. Iblis menguasai pikiran Yudas untuk melakukan hal-hal yang jahat kepada Yesus. Tapi lihat Yesus sudah tahu. Ayat 11 tadi katakan, Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan melakukan itu. Maka Yesus bilang gini, ya sudah, kalau kamu melakukan apa, perbuatlah dengan segera. Di ayat 27. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yang lain pikir Yesus bilang, ya sudah, dia ada pegang uang kas, jadi ini pas perayaan Paskah, jadi dia pergi beli-beli makanan supaya kita bisa makan sama-sama. Padahal Yesus tidak maksudkan itu. Yesus bilang, ya sudah, kalau kamu mau rencana jahat, terserahlah. Silakan saja kamu lakukan. Saudara, Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan melakukan hal yang jahat kepada dia. Tapi dia masih bisa melayani Yudas, membasuh kaki orang yang akan mengecewakan dia. Hati Yesus penuh dengan kasih, bukan? Bagaimana saudara kalau saudara sudah tahu ini orang akan buat jahat kepada saudara 1 minggu dari sekarang? Pasti kita bilang tega. Atau jangan 1 minggu deh. Dalam kasus Yudas malam itu juga Yesus sudah tahu ini sebentar dia akan keluar dan dia akan pergi bertemu dengan imam-imam kepala ahli-ahli Taurat dan dia akan kembali untuk datang menangkap Yesus. Tapi Yesus tetap menjaga hatinya. Yesus tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor kepada orang yang mengecewakan dia. Kenapa? Karena kasih yang ada pada Yesus mengatasi rasa benci, mengatasi rasa sakit, mengatasi rasa marah, dan Yesus tidak mengeluarkan kata-kata kotor sedikit pun kepada Yudas. Saudara lihat, dia ada kasih keluar kata-kata kotor? Gak ada. Dia hanya bilang begini,
Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kalau kau mau tangkap saya, kalau kau mau jual saya, silakan lakukan itu dengan segera. Waduh, ini hati Yesus begitu luar biasa. Kalau hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka kasih itu akan mengontrol perkataan kita terhadap orang-orang yang mengecewakan kita, sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, karena kasih itu menguasai hati kita. Susah enggak? Susah enggak? Susah ya? Kalau kita sudah tahu sebentar lagi dia mau buat jahat dengan kita, pasti kita sudah keluar kata-kata yang mutiara-mutiara, yang pokoknya kata-kata segala macam itu pakai senjata penabur itu yang pelurunya banyak itu, hambur saja. Begitu. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Itu sebabnya ketika kita melayani dengan kasih, maka kasih memampukan kita untuk kita dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak menyakiti meskipun kita disakiti. Ketika kasih menguasai hati kita, maka kita tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan kasar meskipun kita dikasari. Dan ini tidak gampang. Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Makanya di ayat 34 tadi dia katakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Makanya tadi saya bilang, ukuran mengasihi yang kita pakai itu adalah ukuran Kristus. Bukan karena dia buat baik, lalu saya juga buat baik. Kalau itu orang-orang di luar sana bisa lakukan itu. Tapi ukuran yang kita pakai adalah ukuran Kristus. Yesus bilang, lihat, saya melayani kalian, saya dikecewakan, saya disakiti, tapi saya tidak membalas itu. Lalu kemudian dia katakan, kamu juga harus saling mengasihi. Yang terakhir, perhatikan bagian firman Tuhan ini, karena kita bicara tentang kasih. Kasih Kristus yang tadi saya katakan itu lebih tinggi, lebih mulia kualitasnya dari semua perayaan-perayaan hari kasih sayang yang akan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ayat-ayat itu jelas sekali, perhatikan ayat 34 tadi. Ayat 31. Ayat 31, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ini bicara tentang sebentar lagi Yesus akan ditangkap, dibunuh, dia akan mati, dia akan bangkit. Itu bicara tentang dia akan dipermuliakan. Itu bicara tentang dia akan memberikan hidupnya. Itu bicara tentang dia akan berkorban. Dia akan mati bagi saudara dan saya. Dan itu bicara tentang kasih yang memberi dengan tulus. Saudara, perhatikan hal yang ketiga ini, ketika kita melayani dengan kasih, maka alasannya mengapa kita harus melayani dengan kasih? Karena kasih membuat kita tulus memberi yang terbaik. Yang terbaik yang Yesus berikan untuk kita adalah hidupnya. Dia disalib, dia mati. Itulah pemberian yang terbaik. Kasih selalu bicara tentang pengorbanan. Kalau ada orang berkata bahwa dia mengasihi, kita harus cek bahasa kasih yang Yesus ajarkan selalu berhubungan dengan pengorbanan. Rela berkorban. Yesus mengasihi kita, manusia yang berdosa. Dia rela mengorbankan hidupnya. Dia rela memberikan hidupnya. Dia rela mati di kayu salib. Kasih membuat dia tulus memberikan yang terbaik bagi kita, orang-orang yang berdosa. Perhatikan bagian firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Pembacaan ini sebenarnya
kalau kita mau lebih lengkap itu mulai dari pasal 11, mulai dari ayat yang ke-45, di situ bicara tentang persepakatan untuk membunuh Yesus. Lalu kemudian masuk di pasal 12, itu Yesus diurapi di Betania. Nah, saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Di Betania, Yesus datang di sana sebelum Paskah, lalu kemudian dia dijamu di keluarga Lazarus. Ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Saudara perhatikan, ini satu rangkaian cerita. Ini 6 hari sebelum Paskah. Yesus datang di Betania. Dia dijamu di sana. Lalu kemudian Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni dan membasuh kaki Yesus dengan minyak itu. Maria mengasihi Yesus. Keluarga ini mengasihi Yesus. Dan karena kasihnya, mereka memberi dengan tulus segala yang terbaik. Nah, saudara lihat, yang terbaik yang diberikan oleh Maria ialah minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan mahal harganya itu berapa? Di dalam ayat 5 di sana dikatakan, Yudas bilang begini, Tuhan, ini minyak mahal Tuhan. Dasar pedagang, dia tahu harga. Dia bilang, Tuhan, minyak ini mahal, kalau dijual 300 dinar, wow, ini banyak sekali. Lebih bagus kita jual minyak ini 300 dinar, lalu kita beri kepada orang-orang miskin. Maria mau persembahkan kepada Yesus, mau membasuh kaki Yesus dengan minyak ini, Yudas halangi. Yudas bilang, jangan, kita jual saja, kasih orang miskin. Yesus bilang di ayat 8, hei, mulai ayat 7 dia katakan, dia sedang melakukan ini untuk mengingat akan penguburanku. Lalu Yesus bilang, orang-orang miskin akan selalu ada, biarkan dia melakukan itu buat aku. Maria memberi yang terbaik. Minyak narwastu yang setengah kati itu, saudaraku yang kekasih, itu luar biasa, harganya 300 dinar. Nah, 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 hari. Saya tidak tahu di DKI, di sini ini dia punya upah pekerja 1 hari berapa? 175.000 ada? Atau 200.000? Upah-upah tukang berapa? 150 ada? Sekitar 150, ya udah kita pakai 150 saja. 150.000 kali 300 berapa? 150 kali 300, 150.000 kali 300, 45 juta ya? Iya, 45 juta. Bayangkan minyak yang harga 45 juta itu diambil oleh Maria, lalu dia menyeka kaki Yesus sehingga semerbak bau di seluruh rumah itu. Maria punya hati yang mengasihi Yesus, maka dia memberikan semua yang terbaik. Kasih, sekali lagi, kasih membuat kita tulus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kasih selalu membuat yang terbaik. Kasih tidak pernah melakukan yang biasa-biasa, tapi kasih selalu melakukan yang terbaik. Dan Maria mengambil minyak itu, dia memberikannya, dia membasuh kaki Yesus. Dia bukan lap pakai kain, tapi dia uraikan rambutnya, lalu dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara perhatikan, rambut itu adalah mahkota bagi seorang wanita pada masa itu. Itu adalah kehormatan. Perempuan zaman itu tidak boleh
boleh sembarangan mengurai rambutnya. Karena menurut orang itu tidak boleh, itu hina, tidak bisa. Apalagi rambut itu dia kemudian menyeka kaki laki-laki. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Karena hati Maria penuh dengan kasih, dia melakukan pelayanan itu dengan total. Total. Tidak setengah-setengah. Maka kalau kita melayani Tuhan, jangan melayani setengah-setengah. Kita harus melayani dengan total. Karena Yesus juga sudah memberikan hidupnya secara utuh bagi kita. Yudas bilang, jangan. Makanya begini, kadang-kadang ketika kita mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, kadang-kadang orang-orang di sekeliling kita atau orang terdekat kita, kadang-kadang mereka menghalangi kita. Janganlah. Mungkin ada yang bilang begini, aduh kalau kamu kasih itu, kapan lagi kamu dapat uang? Kapan lagi kamu bayar? Kapan lagi kamu bisa tabung lagi? Kapan lagi kamu bisa siapkan minyak seharga 300 dinar ini? Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Dan Yudas bilang begini, woi ini mahal. Kalaupun mau dijual, ya itu lebih baik. Kasih nanti ke orang miskin. Hati-hati dengan apa yang saya mau katakan ini. Kadang-kadang ketika saudara dan saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kadang-kadang iblis memakai orang-orang di sekeliling kita untuk membuat kita tidak melakukan itu. Kadang-kadang ketika kita mau lakukan sesuatu, contohnya begini, kadang-kadang ketika kita mau membantu teman kita, umpama ada teman kita yang sedang punya masalah, lalu hati kita tergerak, mau lakukan sesuatu, mau memberikan sesuatu kepada dia. Dan mungkin itu jumlahnya lumayan sih. Tapi kemudian ada orang-orang di sekeliling kita yang katakan, jangan kamu kasih dia deh. Nanti kamu gimana? Nanti kamu gimana? Nanti kamu gimana? Kalau hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, dan kita tahu itu Tuhan menggerakkan kita, sama seperti Maria tahu bahwa Tuhan menggerakkan dia, ada kasih Allah di dalam hatinya yang menggerakkan dia, maka dia melakukan itu. Orang yang memberikan kepada Tuhan tidak pernah akan berkekurangan. Catat itu. Ketika kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, ketika kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita kekurangan. Dia tahu kebutuhan-kebutuhan kita, bukan? Dia tahu keperluan-keperluan kita. Dia tahu apa-apa yang akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Dia tahu semuanya. Karena itu lakukanlah semua yang terbaik untuk Tuhan. Lakukanlah, berikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Dan percayalah, dia pasti akan memberikan semua yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah akan membiarkan saudara dan saya jatuh miskin gara-gara saudara dan saya memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Tapi berapa banyak orang Kristen yang khawatirnya lebih daripada mengimani janji berkat Tuhan. Maria ketika dia memberikan itu, dia memberikan dengan tulus. Orang yang menabur, dia pasti akan menuai. Orang-orang yang melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati mereka. Tuhan pasti akan memberikan semua yang terbaik. Karena itu saudaraku yang kekasih, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Mengapa kita harus melayani dengan kasih? Karena kasih akan membuat kita tulus memberi yang terbaik. Dan karena kasih membuat kita akan melihat Tuhan memberkati kita. Karena kita sudah melakukan yang terbaik bagi Dia.